Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menunjukkan cara melakukan OCR Bahasa Indonesia, Optical Character Recognition Bahasa Indonesia, dengan menggunakan Azure Cognitive Services. Jadi di dalam Azure Cognitive Services itu ada banyak sekali service yang menggunakan train model untuk machine learning gitu ya. Jadi contohnya dalam kasus ini adalah computer vision. Jadi kalau kita punya image yang ada karakternya di dalam, maka dengan menggunakan computer vision read, kita bisa membaca teks yang ada di dalam image tersebut. Nah, di versi yang terbaru, read versi 3,2, itu sudah mendukung juga bahasa Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan punya image yang di dalamnya ada teks bahasa Indonesia, maka kita bisa melakukan OCR bahasa Indonesia. Oke, saya akan tunjukkan caranya. Pertama-tama kita akan lihat dulu dari sisi cognitive services-nya sendiri. Jadi di sini saya sudah masuk ke Azure Cognitive Service. Kita harus create dulu cognitive service-nya. Ada beberapa hal yang perlu kita setup terlebih dahulu, dan yang pertama tentunya adalah kita harus pilih untuk menggunakan computer vision ya. Ini ya, computer vision sudah ada. Kita masuk. Oke, di sini ada computer vision dari Microsoft. Kita bisa langsung create. Ya, jadi kita create di sini computer vision-nya. Seperti biasa, kita harus pilih resource group, kemudian instance-nya ya. Jadi kita bisa pilih di region mana, kita akan pilih di Southeast Asia. Kemudian namanya kita beri di sini apa gitu ya, Azure Tips OCR. OCR. Kemudian pricing tier-nya ada banyak gitu ya. Jadi dalam hal ini kita pilihnya ya yang free aja dulu gitu ya. Kalau hanya untuk nyoba-nyoba, bahkan sebenarnya untuk menggunakan sehari-hari juga bisa nih di aplikasi, karena bisa sampai 20 call per menit, 5.000 call per bulan harusnya cukup gitu ya. Jadi kita langsung review untuk create. Oke. Jadi kita create di sini, dan nanti computer vision-nya akan di-deploy, dan setelah di-deploy nanti kita jadi bisa mulai menggunakannya dari aplikasi gitu. Nah, tapi kan kita nggak akan bangun aplikasi hari ini. Kita akan lihat hanya dari menggunakan REST API aja gitu ya. Jadi kita pakai curl nanti dari command prompt. Oke. Nah, kalau mau lihat API reference-nya, ini udah jadi by the way. Jadi OCR untuk computer vision-nya udah jadi, ada di sini. Lihat di sini udah ada kuotanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kuotanya ada 5.000 call per bulan, dan kita bisa lihat di sini kita juga diberikan akses untuk REST API-nya ada di sini gitu ya. Ada endpoint-nya sendiri. Oke. Nah, kalau mau lihat reference-nya bisa di search aja di Cognitive Service-nya Microsoft untuk Computer Vision API versi 3.2. Di sini ada read gitu ya. Dia ada 2. Jadi kita baca dulu, kita memberikan akses ke image-nya supaya dibaca oleh computer vision. Kemudian nanti ada satu API lagi untuk get read result-nya gitu ya. Jadi 2 step nih prosesnya gitu. Nah, kita sebenarnya punya juga quick start di sini
Kalau rekan-rekan mau mencoba, kalau di search di Microsoft Docs itu ada quick start untuk menggunakan read client library ini gitu ya. Jadi saya juga nggak hafal kan ya API-nya, jadi nanti kita copy dari sini aja. Jadi di sini kita bisa lihat ini caranya untuk memanggilnya. Jadi kita copy. Saya buka dulu di Notepad karena ada beberapa hal yang harus kita ganti gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini ini endpoint-nya harus kita ganti karena dia menggunakan endpoint default dari sampelnya. Jadi kita masuk ke di sini, kita copy endpoint-nya. Oke. Jadi jangan salah nanti. Kita ganti bagian depannya nih. Oke, seperti itu. Itu endpoint-nya kita. Kemudian subscription key. Nah, ini subscription key-nya juga sudah ada tadi di sini. Kita klik untuk manage key-nya. Ya. Di sini sebenarnya nggak bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi saya copy, tapi karena nanti di Notepad sebenarnya kelihatan juga ya sama rekan-rekan, tapi ya nggak bisa dipakai juga. Habis ini pasti saya delete lah gitu ya. Jadi saya paste di sini. Ya, subscription key-nya, dan ini udah langsung ada diberikan contoh image ya. Kalau ini contohnya bahasa Inggris, kita coba aja dulu. Belum lengkap sampai ujung. Kita copy, kita lihat dulu isinya apa sebenarnya ya. Ini dari Wikimedia ya, nothing exists except atoms and empty space gitu ya, everything else is opinion. Kita coba run. Oke, kita copy ini, kita masuk ke command prompt, kita copy, kita paste, kita run. Oke, nah dilihat dia udah jalan, kita bisa lihat hasilnya. Nah ini yang paling penting ya, jadi nanti operation location ini jadi penting karena ini nanti akan digunakan untuk membaca hasilnya gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita baca hasilnya dengan API yang kedua. Jadi ada dua API ini ya. Sekali lagi kita copy endpoint-nya. Nanti kalau rekan-rekan bikin aplikasi tentunya bukan begini ya caranya ya. Nanti ada aplikasinya langsung. Ini kan hanya untuk demo aja. Kita paste. Oke. Kemudian subscription key-nya jangan lupa kita copy juga karena ini juga dibutuhkan. Subscription key. Oke, subscription key-nya udah masuk. Nah, ini operation ID tadi kelihatan sebenarnya ada di sini nih. Ini operation location ya, kita copy semua. Copy. Ini kita copy semua langsung. Set. Oke ya. Kita analyze resultnya. Kita copy, kita run di command prompt. Oke. Nah, kita sekarang lihat hasilnya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat hasilnya. Oke, karena hasilnya ini adalah JSON, mungkin pusing ya bacanya. Jadi kita copy aja. Kita buka ke JSON Beautifier. Ada banyak website ya, bisa dipilih yang mana. Kita lihat di sini. Oke. Jadi tadi hasilnya ya. Kan tadi ini teksnya nothing exists except atoms and empty space ya. Jadi dia kita bisa dapat bounding box-nya, posisinya ada di mana aja. Ini teksnya jadi nothing, kemudian exist, except, atoms, and empty space gitu ya. Everything else is opinion. Jadi kita dapat bounding box yang rekan-rekan bisa manfaatkan nanti di dalam aplikasi. Oke. Nah, sekarang kita coba nih, karena versi 3.2 sekarang bisa mendukung bahasa Indonesia. Saya kebetulan sudah buka nih satu JPEG dari
Kementerian Kesehatan mengenai COVID-19 gitu ya. Ini slidernya, jadi ini kita copy. Kita masukkan kembali. Kali ini ganti ya, ini yang lainnya tetap sama. Kita cuma perlu ganti URL-nya aja. V. Oke. Kita jalankan kembali. Ini kita clearkan dulu. Kita jalankan kembali karena ini bahasa Indonesia ya. Oke. Jadi kita langsung jalan, dia langsung baca semua. Seperti rekan-rekan lihat, saya tidak memasukkan bahasa, sebenarnya bisa. Jadi di salah satu parameter langsung kita beritahukan aja nih bahasa Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya di sini juga nggak perlu. Kita bisa langsung kita copy nih. Kita paste lagi ke URL yang untuk API yang untuk membaca hasilnya. Oke, Ctrl C. Kita run lagi. Cup. Ini harusnya lebih panjang karena tadi teksnya banyak ya. Jadi JSON-nya pasti lebih kompleks hasilnya. Oke, ya ini dia ya, panjang sekali memang. Kita copy. Ada banyak ya. Karena teksnya ada panjang sekali tadi. Kita copy dulu semua. Sampai sini copy. Untungnya ada beautifier ya. Jadi kita delete, kita paste semua di sini, kemudian kita beautify. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan ya. Saya buka image-nya. Ya, di sini kan ada buku saku dan lain-lain. Cuman di sini perhatikan ada banyak sekali nih teks kecil-kecil nih ya di dalam botolnya nih, vaksin, ada sin lagi di sini keluar. Jadi kalau dilihat nanti mungkin sekilas agak macam-macam nih, vaksin gitu keluar ya, buku saku info vaksin gitu ya, keren ya. Jadi dia langsung dapat semua buku saku info vaksin. Jadi rekan-rekan bisa gunakan bounding box ini nanti untuk dimunculkan di aplikasi rekan-rekan semua gitu ya. Jadi nih buku saku gitu ya, info vaksin, apa hubungan vaksin dengan, lihat ya, perhatikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, bahasa Indonesianya benar. Kita lihat satu-satu bagaimana tahapan dalam pengembangan vaksin, seperti apa upaya Indonesia ya, perhatikan bahasa Indonesianya sangat baik. Jadi rekan-rekan bisa manfaatkan nih misalnya untuk konversi dari image yang sudah ada teksnya, mungkin hasil scan gitu ya, terus rekan-rekan mau ambil teksnya untuk dipindahkan ke aplikasi, silahkan, bisa juga, atau menggunakan form. Jadi dia bisa juga ya tulisan tangan gitu ya. Jadi nggak hanya bentuknya teksnya seperti ini, tulisan tangan bisa dimanfaatkan juga. Nanti kita jadi bisa buat semacam form analyzer, nanti jadi masuk bentuknya udah langsung teks gitu ya. Jadi manusia mungkin ngisi form, kita scan, kita OCR dengan menggunakan computer vision dan langsung kita dapatkan teks bahasa Indonesianya. Oke, nah semoga penjelasan saya kali ini membantu. Jangan lupa bahwa ini ada tadi ada tier yang free, jadi rekan-rekan bisa langsung coba, nggak perlu khawatir mengenai biayanya. Nanti mungkin kalau aplikasinya sudah cukup banyak digunakan, baru masuk ke tier yang selanjutnya yang berbayar gitu. Tapi mungkin yang tier free-nya aja juga udah cukup gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, semoga nanti bisa membantu penjelasan ini dan bisa dimanfaatkan dalam aplikasi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di sesi saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.